ternyata yang tadinya hanya coba-coba, jadi saya 100% percaya di tulang keringnya, benjol segede telur bebek. Kakinya tanpa sengaja injak beling yang dalam dan besar. Betul bagus tidak ya? Katanya untuk dirawat. Itu ada lebih tali sekitar hampir 10 cm. Kolesterol mama yang tadinya 248, sekarang sudah turun. Saya mengenal Swanhold itu sesudah saya sakit dirawat rumah sakit. Itu pulang keluar di rumah sakit, eh, leaderku yang namanya Bu Sutini itu menyarankan untuk mencoba kopi juara ini. Karena kalau sesudah dirawat 4 hari pulang itu badan nggak ada yang benar. Untuk pemulihan itu lama sekali. Nah, sesudah minum kopi juara, kita bangun tidur itu merasa lebih fresh. Nah, tenaga semua rasa yang dirasa di badan itu merasa seperti sedia kala. Itu maksudnya jadi seperti sebelum sakit, jadi enak badan. Waktu itu saya kena infeksi saluran pernapasan yaitu sinusitis. Saya kena vertigo, sampai berdiri pun tidak bisa, itu pala rasanya mau copot. Terus ada mah, mah yang GERD ya mulai. Jadi itu badan dia rasanya mau ambruk, makanya aku dirawat. Tapi sesudah minum obat dokter, itu penyembuhannya lambat-lambat sekali. Setelah saya minum kopi juara ini dari Swanhold, rasa fresh dan segar. Nah, dari pengalaman nyata yang saya rasa, yang tadinya hanya coba-coba, jadi saya 100% percaya. Betul dong, kalau nggak dicoba, makanya nggak tahu ya. Saya minum pagi sore, itu pagi sore, itu rasa enak bener. Waktu bangun tidur perut kosong, sampai sorenya sekitar jam 4, jam 5, itu juga perut kosong. Biar penyerapannya maksimal. Dan pemulihan badan yang dirasa lebih lebih cepat ya. Karena saya kan full aktivitas, jadi orangnya nggak bisa diem. Apalagi kalau cucu-cucuku datang. Nah, sesudah itu aku cerita ke anak. Nih, mama minum ini bagus. Ah, aku nggak suka kopi. Oke, nggak suka kopi, no problem. Tiba-tiba ada anak, cucu, cucuku jatuh dari tangga, kakinya kepentok, itu di tulang keringnya, benjol segede telur bebek. Nah, untungnya waktu itu saya ada beli green tea. Ya, saya teringat. Ini P3K. Jadi saya olesi pagi, ini cucu pergi sekolah, pulang sekolah saya lihat sudah kempes. Ya, walaupun masih ada bengkak sedikit. Waktu dia tidur siang, aku oles lagi. Bangun tidur, itu sudah rata. Tapi masih ada memar biru dikit. Nah, malamnya mau tidur, saya oles lagi. Itu hanya 3 kali oles, Bu. Hmm. Ini bukannya sulap, bukannya bikin ajaib. Itu bengkak kena memar di tangga. Jatuh, hanya 3 olesan, sudah kembali normal. Nah, jadi anak saya bilang, wah hebat juga nih. Ini P3K, harus selalu dibawa di tas. Dia taruh tuh disimpan. Ya, namanya cucu banyak, iseng. Kue di toples kaca beling, itu ditarik, jatuh pecah tengah hari. Nah, waktu dia anakku sapu, kakinya tanpa sengaja injak beling yang dalam dan besar. Jadi telapak kaki sobek. Itu sekitar jam 12-an ya. Darah ngucurnya banyak banget. Itu waktu itu anakku lap, dipakai betadin, darah tetap ngocor. Pakai minyak-minyak yang lain, darah tetap ngocor. Dia panik. Dia telepon ke saya, "Mama, kakiku ngocor darah, ketusuk beling." Terus saya bilang, "Kamu kan mama masukin di tasmu ada green tea." Ya, "Oh iya ya," kata dia. "Coba dioles." Langsung dia oles. Ini benar-benar mujarab. Luka yang besar, yang agak besar ini, yang berdarah, itu langsung berhenti. Ngocor darahnya berhenti dan tertutup lukanya. Sesudah sore, dia selesai mandi, dia oles lagi. Hanya 2 kali oles, ya sampai kehitung ya. Dia sudah bisa napak kakinya. Karena sudah tidak begitu sakit. Dan tidak ngocor darah lagi. Luka yang besar itu sudah merapat. Ini tanpa perban. Sudah bisa aktivitas.
Nah, anak yang satu lagi, dia usia 33 tahun. Gigi geraham paling belakang bungsu itu mau numbuh. Sakit-sakit luar biasa. Pipinya bengkak besar. Gigit makan nggak bisa. Sudah ke dokter gigi, dokter memberikan obat. Obatnya keras. Kalau dia minum, tidak boleh menyusui. Kebetulan masih punya bayi 8 bulan. Nah, tidak bisa dong stop ASI. Nah, jadi obatnya tidak diminum karena dia masih tetap menyusui anaknya. Malam tidak bisa tidur. Ini bengkak nyut nyut nyut, sakit sekali. Saya pas waktu telepon, dia bilang, "Mama, ini pipinya bengkak, sakit sekali." Saya bilang, "Saya ada kasih kamu green tea di tasmu, Mama masuki. Pakai," saya bilang. Mana mungkin sih salep begini, odol begini, bisa nyembuhi orang sakit gigi pipi bengkak, gigi mau numbuh sakit. Anakku tidak percaya. Saya bilang, daripada kamu tersiksa, Mama sarankan dicoba. Oke deh, pakai deh dioles. Dia oles pipinya bengkak. Terus saya bilang, ambil 1 senti, kamu taruh di paling rahang, paling belakang gigi yang mau numbuh. Nah, dia nurut. Dia taruhlah di sana. Tanpa terasa, dia bisa tidur. Anakku ini bisa tidur. Ya, karena kan nyut-nyutnya sudah berkurang otomatis. Nah, sampai pagi, pas pagi, suaminya dari belakang dan dari samping. Mimi, itu pipi udah kempes. Ah, yang bener kempes. Dia pegang pipi. Masa sih kempes? Iya. Dia cari kaca nih. Dia lihat. Hah, iya ya, pipiku kempes. Terus masih sakit nggak, Mi? Katanya. Dia bilang, iya, nyut-nyutnya sudah berkurang. Hampir-hampir tidak terasa. Nah, langsung dia telepon saya. Mama, sorry. Kemarin saya bilang ini odolnya mana mungkin bisa untuk nyembuhi sakitnya dia gitu. Ternyata benar-benar mujarab. Anakku bilang begitu loh, Bu. Wow, saya bilang. Terus saya bilang, coba kamu pasang status. Siapa tahu ada teman yang lagi sakit gigi yang terbantu. Dia iseng tuh pasang status. Ya, langsung ada yang pesan temennya bener-bener lagi sakit gigi. Itu langsung 2. Dan yang lucu lagi, saya pipi ini nih. Sebenarnya sebelumnya kan aku naik motor ya, ngoboy. Uh, Flekku banyak. Flek ini banyak banget sebenarnya. Tapi sekarang sudah menipis. Sudah hampir-hampir tidak ada toh. Tadinya banyak. Totol-totol hitam. Ya. Terus di sini banyak sekali bekas jerawat-jerawat yang numbuh. Di jidat juga nih. Banyak kisut-kisut. Kerut-kerut. Nah, saya kan baca. Kegunaannya bisa untuk mm, menghaluskan kulit. Saya mau dong punya pipi sehalus pantat baby. Tentunya halus ya, mulus ya. Nah, setiap malam itu pun kalau saya ingat, saya oles pipi ini seperti rasa pakai masker, semua saya pakai. Nah, ternyata pagi mandi ini lembut sekali kulit, lentur. Nah, seusia saya yang baru 57, itu eh, pipi mulai mengencang, pori-pori yang tadinya kasar jadi halus. Hmm. Terus flek-flek ini memudar, Bu. Ini nyata memudar. Dan kisut-kisut di jidat, kisut-kisut ya. Itu kan saya kena matahari ya, karena naik motor. Kerjaanku keliling naik motor. Itu menghilang, Bu, memudar. Waktu reunian teman-teman SD, itu dia tanya, "Li, kamu sering ke salon ya?" Aku bilang, "Enggak, kenapa? Kamu sering botok ya?" "Apa tuh botok?" Saya bilang. "Bener, aku nggak tahu itu botok apa. Saya nggak pernah ke salon atau facial," saya bilang. "Kok kulitmu bagus?" Saya bilang. Wah, ini dia. Mujarabnya saya suka pakai seperti masker. Itu yang saya rasakan. Jadi temanku langsung, "Coba dong, coba, coba dong." Ya. Terus ada lagi yang tentang gerinci ya. Ini dari memberku, dia punya anak, pipinya itu seperti bisul-bisul agak besar. Ya. Kalau habis di facial, biasanya itu benyenyi atau berair. Dan dipakai salep yang dari dokter atau dari klinik kecantikan, itu sembuhnya lebih lama, 1 minggu. Ya. Nah, ini kali kebetulan yang anak habis facial. Pulang, muka benyek, merah-merah nih Bu, muka dia. Nah,
Memberku ini dia bilang, coba kita buktikan betul-betul bagus tidak ya? Katanya untuk dirawat. Makanya anaknya suruh diam. Dia pakai diolesin semua mukanya nih. Yang bekas facial itu bersih-bersih. Dia olesin. Suruh diam, tidur. Benar-benar besok pagi bangun tidur, Bu. Anaknya lihat. Wah, bekas-bekasnya menghilang, mah. Langsung kering. Tidak benyenye. Tidak berair. Ah, dan bekas merahnya itu hilang. Ini kebetulan juga ada yang anak juga. Anakku yang satu seperti boboho. Badannya tinggi besar. Kan di perutnya agak agak besar. Di samping perut sini, dia tuh bergelimir. Melebihi dari pinggang ya, Bu. Ini lelaki, anak lelaki. Nah, kebetulan saya ada ingat, mau diukur. Saya ambil tali plastik sebelumnya dia minum, pinggangnya saya putar, saya bataskin, saya gunting. Ini talinya saya ikat, saya taruh di hip fiber. Hip fiber tuh untuk mengikat lemak. Kebetulan foto ada ya. Itu satu box isinya 20. Saya bangun tidur seduh dengan air hangat-hangat kuku, tidak tidak panas. Diaduk larut, langsung suruh minum. Dengan waktu dia mau tidur, saya hangat-hangat kuku saya aduk, langsung saya suruh minum. Jadi 10 hari habis. Ya, saya penasaran. Tinggal sisa talinya. Talinya aku buka, Bu. Ternyata itu ada lebih tali sekitar hampir 10 senti. Pinggangnya meramping. Biasanya kan gelembur, gelembur gendut gitu. Ini dia menyamping, ramping. Walaupun di perut masih gendut ya. Bukannya cabe minum apa makan gigit langsung terasa pedesnya. Tapi ini memang bertahap dan tergantung ketebalan lemak atau mungkin usia juga ya. Mungkin usia lemak yang ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau saya nih anak baru umur 30-an, lelaki, jadi dia banyak sekali itu Bu yang di pinggang yang rasa ramping. Ya. Dan anak ini dia ada maggot, sering bertahak, kalau makan sedikit langsung asam lambung naik ke leher. Itu dia langsung berhenti makan dan tidak mau. Tapi kalau lagi makan makan banyak. Nah, saya ada sedukan kalau siang itu kopi pahit. Ya, saya berikan juga. Nah, dia mahnya 3 hari kemudian dia bilang, Mah, Mama kasih saya minum apa tuh? Aku bilang, itu kopi juara. Emang kenapa? Ini udah nggak betahak-betahak. Biasanya sering betahak, asam lambung naik. Ya, sekarang sudah nggak ada tahaknya, katanya. Berarti kamu cocok, saya bilang. Nanti tiap hari Mama seduin ya, biar untuk menyembuhkan mah dan getnya. Kebetulan nih anak tidurnya agak sulit. Jadi kalau tengah malam suka uring-uringan. Sekarang sesudah minum, baru nempel di bantal, ya. Itu pelor, Bu. Nempel molor. Terus dia bilang, setiap dia bangun tidur, dia langsung ke belakang. Nah, dia lancar jadinya, Bu ya. Dia bilang, Mah, enak. Sekarang saya sudah merasa enak badannya, tidak berat. Tadinya merasa berat. Kebetulan saya kan pasang di status ya, kesaksian atau kegunaan dari kopi juara. Temanku ini dia suka kopi, tapi dilarang minum kopi sama anaknya. Kenapa? Karena dia ada mah. Ya, semua tahu kalau orang yang sakit mah pantang sekali minum kopi. Kalau dia minum, masuk ke IGD. Jadi dia pengen minum. Dan kebetulan anak ini seorang dokter yang bekerja di rumah sakit Siloam. Dia bilang ke anaknya, Mama pengen minum kopi, katanya kopi sehat, ini bagus, boleh nggak Mama minum? Sekarang anaknya tanya, minta, ini kandungan kopinya apa aja? Jadi dia periksa dulu sebelum mamanya boleh minum. Anaknya waktu baca, dia bilang apa? Mama, boleh dicoba. Karena ini ada ganodermanya. Dia dokter pintar pasti tahu ya, ganoderma itu bagus. Apalagi Sinse pakai untuk pengobatan, mengobati 101 macam penyakit. Nah, kalau dulu-dulu biasa dipakai untuk mengobati raja-raja yang sedang sakit atau raja-raja konsumsi untuk menjaga kesehatannya.
Dia minum nih satu box. Ya, sesudah satu box, kebetulan waktu dia kontrol ke lab, ya, ternyata dia sebenarnya ada eh, kolesterol tinggi, darah tinggi. Jadi kalau setiap hasilnya, walaupun dia konsumsi obat dokter, itu banyak yang merah. Jadi anaknya selalu memberikan obat untuk menjaga kesehatan mamanya. Nah, hasil dari terakhir dia lab ini, nah, waktu dibuka anaknya dilihat, itu anaknya heran. Seorang dokter merasa heran. Wah, mama ini banyak sekali kemajuannya. Hasilnya itu bagus. Nah, langsung dia telepon saya. Dia langsung, saya bilang coba hasilnya difoto. Saya pengen tahu. Ya, dia foto. Anak saya bilang, Lingci ini benar-benar bagus ya, Ma. Bagus. Kolesterol mama yang tadinya 248, sekarang sudah turun. Hasil labnya pun ada ya disertakan. Darah tingginya juga sudah turun. Ya, biasanya rumahnya kan tingkat. Kalau naik ke atas jarang sekali. Karena kalau dia naik ke atas udahannya ngap-ngapan. Sesudah minum dia bisa naik ke atas tangga bulak-balik dan merasa segar, sehat. Nah, berarti kopi juara kita benar-benar hebat. Kan kita suka jalan-jalan ya tur. Dia bilang, dia mau coba Nutri Tablet. Nah, dia ada coba juga Nutri Tablet, lebih bagus lagi. Jadi apapun yang keluhan badan dia yang dirasa, sekarang. Terus ada juga teman saya, customer ya, dia juga punya anak seorang dokter. Kebetulan cucunya itu anak kelas 1 SMP, anak 1 SMP, anak lelaki, dia sulit BAB. Biasa 4 hari, 5 hari, kadang 1 minggu sekali baru dia bisa BAB. Itu pun dipancing oleh obat dokter. Karena ini kali temanku datang. Dia bilang, Dek, kamu udah berapa hari nggak BAB? Oh, dihitung. Sudah mau 5 hari, Oma. Dia bilang, oh 5 hari. Mau nggak? Oma bawa kopi. Kamu doyan kopi kan? Doyan, dia bilang. Oke, minum ya. Itu dokter liatin. Mama kasih anakku apa? Ini kopi yang Ganoderma. Oh, coba deh, coba. Dia seduh. Seduh air hangat kuku. Cucunya dikasih minum. Dia tungguin. Mau tahu reaksi kopi ini terhadap cucunya. Karena was-was ya. Takutnya kenapa-napa cucunya. Waduh, anak yang dokter pasti ngamuk. Dia bilang. Dia tunggu. Ya, biasanya 2 jam. Pasti cari toilet. Biasanya. Dia bilang. Ini baru 1 jam setengah. Belum ada 2 jam. Tiba-tiba, nih cucu. Oma, aku mau ke belakang dulu, ke belet. Waduh, kok cepet ya? Dia langsung ke belakang. Ya, ke belakang, dia pup. Nah, sesudah keluar dari kamar toilet, dia bilang apa? Wah, kali ini aku benar-benar puas. Perutku kosong, lepas, enak, dia bilang. Benar-benar lepas, lega. Nah, terus dokternya bilang, berarti kamu cocok. Boleh deh, boleh untuk konsumsi untuk anaknya. Tapi untuk selanjutnya jangan 1 bungkus. Dikasih setengah bungkus, biarin dia BAB-nya lancar.